Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bongkar satu taktik negosiasi yang cukup licin ya dari materi yang Anda bagikan. Ini semacam strategi dari gudang senjata negosiator ulung gitu. Mungkin variasi dari yang udah Anda kenal juga sih. Oke, kita coba selami ini ya. Sumber kita kali ini dari buku David Rosen ya, soal strategi negosiasi ala Wall Street. Betul. Dan kita mau fokus ke satu bagian spesifik di bab 8 yang judulnya teman dan musuh. Atau ya polisi baik, polisi jahat lah. Tapi ini versi yang gimana ya? Yang dipakainya tuh nggak terus-terusan. Ya, versi yang intermittent atau buat endgame. Dipakainya jarang-jarang, strategis gitu, terutama pas udah mau akhir negosiasi. Yang menarik di sini tuh, Rosen bener-bener nunjukin gimana timing, waktunya itu jadi kunci. Oh, jadi bukan cuma soal perannya aja ya? Bukan. Justru ini dirancang buat memaksimalkan tekanan psikologis pas semua pihak udah mulai capek, udah pengen cepat-cepat deal aja gitu. Ah, iya kebayang. Pas sudah pada lelah ya? Nah, itu dia. Jadi timing kemunculan si polisi jahat ini yang bikin beda. Oke. Jadi, gimana sih cara kerjanya kalau gitu? Kan katanya Anda negosiasi sendirian nih hampir sepanjang waktu. Udah bangun ritme, mungkin hubungan baik juga sama lawan bicara. Iya, betul. Terus pas di momen krusial, seringnya sih pas fase akhir yang udah tegang gitu, tiba-tiba Anda bawa masuk rekan polisi jahat. Nah, ini bedanya ya sama strategi yang standar, di mana dua-duanya ada dari awal. Itu kan dibahas Rosen di bagian lain bukunya. Iya, yang ini fokusnya di penggunaan yang jarang, tapi diharapkan dampaknya besar gitu. Implementasinya gimana tuh? Ada contohnya nggak di buku itu? Ada. Rosen ngasih skenario, misalnya Anda lagi buntu nih negosiasinya. Terus Anda telepon si rekan jahat ini. Telepon biasa. Nah, ini licinnya. Anda sengaja pakai speakerphone, biar lawan bicara atau mediatornya denger langsung. Oh, Dengar langsung gimana kerasnya nada si rekan ini, alotnya tuntutannya. Wah, kebayangkan tekanannya tiba-tiba muncul gitu aja. wow. Atau ada skenario lain yang lebih dramatis mungkin? Ada lagi, ini mungkin lebih bikin kaget. Anda tunggu sampai detik-detik terakhir. Kelihatannya semua detail udah oke nih. Udah model berarti ya? Iya, kelihatannya gitu. Terus Anda bilang, sebentar, saya perlu persetujuan akhir dulu nih. Oke. Dan ternyata, otoritas final yang Anda maksud itu, ya si polisi jahat ini. Baru muncul super alot dan siap ngerusak deal kalau tuntutan barunya nggak dipenuhi. Waduh, itu saya bisa bikin mimpi buruk beneran buat lawan bicara ya? Persis. Tujuannya yaitu memanfaatkan kelelahan mental. Pas semua udah capek, udah pengen selesai, muncul hambatan baru yang susah. Jadi lawan mikir, ya udahlah kasih aja dikit lagi daripada ribet mulai dari awal gitu ya? Nah, kemungkinan besar gitu. Disitulah celahnya buat dapetin konsesi ekstra, entah besar atau kecil, yang mungkin di awal nggak bakal dikasih. Tapi ini kan perlu persiapan ya, nggak bisa asal tiba-tiba munculin orang. Rosen bahas ini juga. Iya, dibahas. Ini bukan sulap katanya. Perlu setup. Anda harus kasih sinyal, mungkin halus saja. Udahin dari awal kalau Anda tuh butuh persetujuan final dari pihak lain. Biar nggak kelihatan kayak akal-akalan murahan di akhir gitu ya. Betul. Biar manuvernya lebih kredibel lah. Tapi kan bisa aja lawan nanya, lo kenapa nggak minta persetujuan dari sekarang aja? Gimana tuh jawabnya? Nah, Rosen juga antisipasi itu. Dia kasih beberapa opsi jawaban. Ya, tergantung situasi juga sih. Misalnya, Anda bisa bilang kalau Anda emang diinstruksikan nggak ganggu si bos besar sebelum semua poin beres. Masuk akal sih. Atau bilang aja orangnya emang lagi nggak bisa dihubungi, baru available nanti pas akhir. Yang penting cerita Anda kedengaran masuk akal. Menarik ya, udah dikasih tahu taktiknya. Langsung dikasih tahu juga cara nangkalnya di bab selanjutnya. Lugas banget si Rosen ini. Iya, benar. Penangkalnya juga cukup to the point kok. Gimana tuh cara nangkalnya? Intinya, dari awal banget negosiasi, Anda harus tegas. Pastikan orang yang negosiasi sama Anda itu punya wewenang penuh buat ambil keputusan final. Titik. Oh, jadi kita kunci di depan ya? Iya. Kalau dia nggak bisa jamin itu, Anda berhak minta pengambil keputusan sebenarnya hadir. Atau ya, tunda aja negosiasinya sekalian. Persis. Itu buat nutup pintu taktik itu dipakai ke Anda. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat pendengar, taktik polisi jahat intermiten ala Rosen ini intinya mainin waktu sama kejutan ya. Manfaatin psikologi orang pas udah di ujung negosiasi buat dapetin keuntungan terakhir. Efektif sih kayaknya, tapi ya itu butuh persiapan sama cara nyampein yang pas. Betul.
Dan mungkin sebagai penutup nih, bahan pemikiran buat Anda di rumah. Taktik kayak gini yang jelaskan sifatnya kompetitif banget ya. Menang, kalah gitu. Kira-kira gimana dampaknya ke hubungan jangka panjang sama pihak lawan? Iya juga ya. Apakah keuntungan sesaat yang mungkin didapat itu sepadan sama risiko rusaknya kepercayaan atau reputasi Anda nanti ke depannya? Itu pertimbangan penting banget ya sebelum milih strategi negosiasi mana yang mau dipakai. Oke, menarik sekali pembahasan kita kali ini.